kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa lagi dalam musuh yang baru. Sebagai orang yang beriman dengan Tuhan, tentunya kita sangat membutuhkan tuntunan Tuhan. Kita sangat membutuhkan penyertaan Tuhan. Dalam tuntunan Tuhan itu, baik dengan kuasa yang menuntut, supaya kita diselamatkan, tetapi kita juga akan dituntun lagi dengan firman Tuhan. Karena itu sebelum kita melangkah, kita akan menapaki perjalanan hidup di usbu yang baru ini, di tengah kehidupan keluarga dan rumah tangga, di tengah tugas-tugas dan kerja, kita juga harus kembali dikuatkan oleh firman Tuhan. Dan oleh karena itu, sebelum kita membaca, kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Allah, Tuhan Yesus Kristus, yang telah menuntun menyertai kami sampai kami sudah memasuki bulan Juli di tahun 2024 ini. Kami juga akan melangkah dari hari lepas hari, minggu lepas minggu, sepanjang bulan Juli dan hari-hari selanjutnya atau bulan-bulan selanjutnya. Oleh karena itu, kami minta penyertaan, kami minta tuntunan Tuhan, supaya kami semua tetap diselamatkan dalam semua aktivitas yang kami kerjakan di rumah tangga, di tempat kerja, tempat usaha, tempat pengabdian, tempat pelayanan. Kami memohon Tuhan Yesus menyertai semuanya supaya semua membawa berkat. Dalam menapaki perjalanan yang akan kami masuki di usia yang baru ini, kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Mendahulunya kami mohon tuntunan Roh Kudus agar firman Tuhan ini senantiasa memberi kepada kami pedoman untuk kami menapaki dalam berjalan bersama sesuai dengan petunjuk, sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya hidup kami diberkati dan kami juga menjadi berkat. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami siap mendengarnya. Amin. Bapak Ibu, Saudara semua, anak-anak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil sesuai dengan Lembaga Pembinaan Gereja Polrestabes Maluku dari kitab 2 Raja-Raja pada pasalnya yang ke-20 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-21 yang berbunyi demikian. Hizkia dan para utusan dari Babel. Pada waktu itu Marodak Baladan bin Baladan, Raja Babel, menyuruh orang membawa surat dan pemberian kepada Hizkia, sebab telah terdengar bahwa Hizkia sakit tadinya. Hizkia berusaha atas kedatangan mereka, lalu diperlihatkannya kepada mereka segenap gedung harta, bendanya, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga, gedung persenjataan, dan segala yang terdapat dalam perbendaharaannya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istana dan di seluruh daerah kekuasaannya. Kemudian datanglah Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia dan bertanya kepadanya, apakah yang telah dikatakan orang-orang ini? Dan dari manakah mereka datang? Jawab Hizkia, mereka datang dari negeri yang jauh, dari Babel. Lalu tanyanya lagi, apakah yang telah dilihat mereka di istanamu? Jawab Hizkia, semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka di perbendaharaanku. Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, dengarkanlah firman Tuhan. Sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada di dalam tanahmu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu
sampai hari ini diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan, demikianlah firman Tuhan. Dan dari keturunanmu akan kau peroleh, akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Hizkia menjawab kepada Yesaya, sungguh baik firman Tuhan yang engkau ucapkan itu. Tetapi pikirannya asal ada damai dan keamanan seumur hidup. Selebihnya dari riwayat Hizkia, segala kepahlawanannya dan bagaimana ia membuat kolam dan saluran air dan mengalir air ke dalam kota, bukankah semua itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? Kemudian Hizkia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, maka Manasye anaknya itu menjadi raja menggantikan dia. Demikianlah firman Tuhan yang telah kita baca, mungkin juga yang telah mendengar bersama-sama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Lembaga Pimpinan Jemaat dengan bahan bacaan tadi dari 2 Raja-Raja pasal 20 ayatnya yang ke-12 sampai 21 ini, dengan tema juga yang ditentukan dalam minggu yang kita masuki ini adalah bersama merawat alam demi keberlanjutan hidup. Itu berarti bahwa ada 2 hal yang sangat mendasar. Yang pertama, bersama-sama merawat alam. Dan yang kedua, dalam proses merawat alam, tujuannya adalah untuk keberlanjutan hidup. Oleh karena itu, dari perikop bacaan kita, ada beberapa catatan yang menjadi perhatian kita bersama. Yang pertama, sebagai pemimpin, di mana saja, termasuk di dalam keluarga, kita mesti sadar dan kita mesti mengerti bahwa kita ada untuk menjadi berkat bagi orang lain. Oleh karena itu, pemimpin yang bijaksana adalah pemimpin yang tidak hanya memamerkan hartanya. Tetapi pemimpin yang bijaksana itu adalah pemimpin yang menghargai hartanya dan mempergunakan untuk keberlanjutan hidup orang banyak. Dan itu dilakukan oleh Hizkia. Dia bagian terakhir dikatakan di situ bahwa dia telah melakukan upaya bersama dalam kaitan supaya semua orang bisa menikmati hidup secara baik dengan proses upaya air. Hal ini dikatakan supaya sebagai pemimpin mesti menyadari bahwa apa yang dimiliki, potensi yang dimiliki, berkat yang dimiliki, bukan untuk dipamerkan, bukan untuk ditonjolkan kepada orang lain bahwa beta ini semua. Tapi bagaimana sebagai pemimpin haruslah bijaksana. Bijaksana dalam mengatur peran dan fungsinya supaya apa yang menjadi tanggung jawabnya itu dengan semua yang dimilikinya untuk menjadi berkat bagi orang lain. Supaya dengan demikian semua orang merasa bersyukur dan bersukacita. Bukan berarti bahwa apa yang ada pada diri harus dibagi-bagikan, tidak. Tapi yang kita lihat di sini adalah soal tanggung jawab dalam upaya keberlanjutan hidup. Hizkia bersama-sama merawat alam demi untuk keberlanjutan hidup. Yang kedua, yang mau dikatakan di sini juga bahwa seorang pemimpin itu dia adalah pelayan. Dan pelayan yang berkualitas
mendedikasikan diri untuk jalan semua hidup orang banyak. Pelayan yang berkualitas adalah pelayan yang memiliki tanggung jawab dalam menunggu kebangkan pembangunan jemaat. Dan oleh karena itu, marilah kita memahami diri kita bahwa secara pribadi saya juga adalah pelayan. Bukan dalam kapasitas sebagai pelayan-pelayan, khusus perangkat pelayan, tetapi sebagai pelayan di dalam rumah tangga untuk pembangunan keutuhan hidup rumah tangga. Sebagai pelayan-pelayan di gereja, bertanggung jawab dan mendedikasikan diri untuk keutuhan dan pembangunan jemaat. Dan kita dipercayakan dalam tanggung jawab bersama untuk bersama-sama meningkatkan, menumbuh kembangkan pembangunan jemaat. Bangunan jemaat yang berkelanjutan adalah wujud daripada misi pelayanan gereja yang mampu atau dan dapat menumbuh kembangkan kehidupan bersama secara baik. Dan oleh karena itu, marilah kita bersama-sama memiliki tanggung jawab merawat alam ini. Jangan kita mencemarkan apa yang pada akhirnya merusak tatanan hidup masa depan generasi-generasi yang akan datang. Dan jadilah seorang pemimpin yang bukan tidak hanya memamerkan harta, tapi dalam tanggung jawabnya menjadi berkah bagi orang banyak. Jadilah diri kita sendiri untuk menjadi berkah bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang banyak. Hargailah alam sebagai anugerah Tuhan. Janganlah kita menyalahgunakan alam yang ada ini dan memanfaatkannya untuk merusak tatanan masa depan hidup orang banyak yang akan datang. Tuhan berkati kita. Shalom.